Billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni ha inda masaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ketua masjid beserta jajarannya, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Semoga dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan hakikat manusia. Jadi hakikat manusia itu seperti apa? Kemudian perjalanan manusia itu seperti apa? Maka dalam hal ini ada suatu ungkapan, ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada yang mengatakan ini hadis tapi tidak sahih. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kata suatu ungkapan ini, barang siapa man arafa nafsahu, barang siapa mengenal diri kita, faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu, maka dia telah mengenal Tuhannya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan rupa, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi bentuk kita manusia ini Pak Bu adalah makhluk yang paling sempurna. Tak ada selain kita ini manusia ini makhluk yang lebih sempurna, tidak ada. Sekalipun itu malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wujudnya dia metafisika, tak bisa dilihat oleh kasat mata kita, oleh mata kita.
baca indera kita. Itu malaikat. Tapi kalau manusia, dia ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur ruh. Unsur yang kedua yaitu unsur jasmani. Maka antara rohani dan jasmani dijadikan satu, maka jadilah kita manusia. Berkaitan dengan manusia ini, di dalam kitab Al-Hikam diceritakan bahwa sebelum diciptakan Allah alam semesta ini, sebelum diciptakan Allah surga neraka, sebelum diciptakan Allah para nabi, para umatnya, sebelum diciptakan alam semesta dan makhluk yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan yaitu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini maka terciptalah para nabi. Dari Nur Muhammad ini juga maka terciptalah langit dan bumi. Coba bayangkan, langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah itu dari awal mulanya adalah dari Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu bagian daripada unsur ilahiyah. Allah menciptakan makhluk ini sebelumnya itu dari Nur Muhammad. Coba bayangkan. Makanya ada hadis, laulaka ya Muhammad, andai kata tidak karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini Allah ciptakan ternyata dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad, dari cahaya, kemudian jadi air, jadi api, kemudian dari unsur tersebut dengan proses yang panjang sehingga Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sangat menarik sekali ini kajiannya memang jarang didengar. Maka disebut Nabi Muhammad itu adalah Abur Ruh, bapaknya para ruh. Jadi ruh termasuk ataupun disebut nur, ternyata induk atau bapaknya para ruh itu ternyata dari Nur Muhammad. Maka ketika diciptakan Nabi Adam seorang diri. Bagaimana penciptaan Nabi Adam? Ternyata Nabi Adam itu diciptakan dengan wujudnya seperti wujud yang besar, tanpa harus dari bayi, Kalau kita kan dari bayi dulu. Tapi kalau Nabi Adam itu prosesnya seperti apa? Prosesnya, bentuknya, wujudnya di dalam satu kitab yang pernah saya baca, bahwa setelah wujudnya, bentuk tersebut tercipta, maka ditiupkan ruhlah dari atas. Ketika sampai ruh itu ke ubun-ubun, ke mata mulai terbelalak, berkedip-kedip, sampai ke hidung, sampai ke kerongkongan, sampai ke badan, maka mulailah bernapas, dan seterusnya. Itu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Nabi Adam berada di surga apa? Ya, berada di dalam surga. Dia sendirian. Dia tengok binatang, hewan berpasangan. Saya kok hidup sendiri? Maka Nabi Adam dia merasa kesunyian, dia merasa
harus ada teman. Dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, ini dengan kuasa Allah, Allah ciptakanlah Hawa. Juga penciptaannya kurang lebih sama dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam melihat seorang perempuan namanya Hawa. Maka dalam hal ini Nabi Adam ini menyukailah namanya perempuan. Kalau dalam bahasa kitanya, ya pasti ada nafsu, karena manusia itu ada fitrahnya, ada nafsu. Tetapi singkat cerita, Nabi Adam ini menikahlah. Ceritanya kan begitu, menikah. Lalu menjadi syarat menikahnya itu, dia harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Belum ada Nabi Muhammad, tapi dia sudah berikrar menjadi syarat nikahnya tersebut. Dia berikrar Nabi Muhammad dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan, seharusnya kalau dia Nabi Adam itu tanpa dengan selawat bagaimana? Ternyata dari mulai awal penciptaan manusia, Nabi Muhammad itu sudah disebut, sudah ada, tapi belum alam yang nyata, tapi alam ruh. Jadi panjang ceritanya nih Pak, ini singkat-singkat saja. Kemudian manusia, ini Nabi Adam ceritanya nih. Nabi Adam ini sebelumnya malaikat itu sudah banyak makhluk Allah, malaikat. Tetapi Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menciptakan manusia di muka bumi, menciptakan khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kata Allah, wahai para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ya Allah, mengapa engkau akan ciptakan malaikat? Sesungguhnya engkau ciptakan manusia, sehingga manusia itu akan menumpahkan darah, peperangan dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ya padahal malaikat itu sudah bertasbih katanya. Ya Allah, kami ini sudah bertasbih memuji engkau. Mengapa engkau ciptakan manusia? Dia akan bertumpahkan darah, peperangan dan lain sebagainya. Allah katakan, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka Allah ciptakanlah manusia. Ternyata malaikat sendiri pun tercipta dari nur Muhammad. Malaikat pun awal mulanya terciptakan dari nur Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW seorang makhluk yang patut dipuji, yang patut disanjung, karena Allah sendiri pun memuji. Dan sebutan kepada Nabi Muhammad itu mestilah sebutan yang agung. Saya kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu ada hadisnya memang. Tapi para sahabat ketika menyebut nama Muhammad itu dengan sebutan Sayyidina Muhammad. Bahkan Rasul katakan, ana sayyidu bani Adam, saya adalah sayyidnya anak Adam. Allah mengucapkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan sebutan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Tak pernah Allah sebutkan dengan ya Muhammad.
Sang pencipta menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Tidak disebut ya Muhammad. Beda dengan para nabi lain. Kalau nabi lain ya Bani Adam, ya Isa, ya Musa, disebut langsung dengan namanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah sebutkan dengan sebutan, diawali dengan ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Dia tidak disebut dengan langsung nama. Dari situ saja kita sudah melihat bahwa sebutan kepada Nabi mesti diawali dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu buka Al-Quran, ada enggak sebutan tentang menyebut dengan Nabi itu dengan sebutan nama Muhammad? Ini cerita kita tentang penciptaan awal makhluk, kemudian dari mana kita asal muasal sebelum makhluk yang lain diciptakan. Ternyata kita berasal dari Nur Muhammad. Maka patutlah kita kalau salawat itu menyebut dengan Sayyid, walaupun boleh tidak memakai Sayyidina. Ketika Nabi, ini ceritanya agak tidak langsung runut, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepada engkau? Sebutlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi itu tidak mau disanjung. Padahal para sahabat sudah menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina, tapi Nabi tidak mau menyanjung dirinya sendiri. Jadi dalam sholat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh kita baca tasahud, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad juga boleh, sholawat kepada Nabi. Tapi kalau saya pribadi, level saya tidak sebanding dengan menyebut nama Muhammad, orang yang paling mulia. Maka saya kalau dalam sholat sebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Saya merasa saya ini belum apa-apa dibandingkan Nabi. Jangankan Nabi, dengan orang soleh saja saya belum ada apa-apanya. Jadi merasa tidak ada apa-apanya, apalagi dibandingkan dengan Nabi yang agung, yang mulia. Mengapa para ulama tetap membolehkan membaca sholawat kepada Nabi itu di dalam sholat maupun di luar sholat, mesti mengucapkan Sayyidina. Nah, kita ini belum ada apa-apanya, Pak. Dibandingkan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi bahwa Nabi Adam diciptakan ketika dia menikah, ya. Tetapi dia sudah bersahadat dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nur Muhammad juga terciptalah langit dan bumi. Tapi dengan proses yang begitu panjang. Prosesnya tidak cepat. Maka di dunia ini ada hawa, tanah, udara, angin, api. Ini termasuk bagian dari elemen dunia. Termasuk di dalam diri kita pun juga demikian. Tanah, angin, air, api. Makanya kalau Bapak Ibu marah, panas enggak? Merah enggak mukanya? Matanya panas, Bu? Ibu kalau berang sama anak, sama laki, sama laki saya berang, Bu. Poduso. Sama laki itu harus lembut, walaupun marah mengalah, ya Pak. Panas hawanya, kenapa? Karena ada unsur api. Jadi unsur manusia ini ada berbagai macam unsur. Ada air, ada api, ada tanah, ada angin. Coba kita bernapas enggak? Kalau tak bernapas kita mati. Betul, Bu? Jadi manusia ini ada bermacam unsur jasmaninya itu. Tetapi unsur ruhnya juga berasal dari Nur Muhammad.
Coba bayangkan, Bu. Ruhnya berasal dari Nur Muhammad, fisiknya juga berasal dari Nur Muhammad. Kenapa? Karena tanah bumi ini itu juga berasal dari Nur Muhammad, tercipta dari Nur Muhammad. Ibu menikah, suami istri, yang namanya menikah, kemudian dia hamil, punya anak. Allah katakan dalam satu Al-Quran maupun dalam hadisnya bahwa manusia itu diciptakan dari nutfah. Nutfah beda dengan Nabi Adam. Kalau kita ini nutfah, ada saripati tanah, bermacam-macam tanah, ataupun makanan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu tercipta semua jadi bagian dari barangkali yang tumbuh-tumbuhan dari tanah, ataupun hewan-hewan juga semuanya. Ujung-ujungnya ada bagian daripada ruh, nur, terciptalah keseluruhan alam semesta ini bermula dari Nur Muhammad. Lalu jasmani ini ketika suami istri menikah itu dari nutfah disimpan dalam rahim. Rahim kemudian itu selama 40 hari, nutfah 40 hari, kemudian alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, kemudian jadi janin 40 hari. Maka Allah tiupkan ruh. Ruhnya tadi dari Nur Muhammad, sementara jasad dan fisiknya juga dari Nur Muhammad. Maka sudah kita ketahuilah bahwa jasmani dan rohani kita awal mulanya dengan proses yang panjang dari Nur Muhammad. Maka terciptalah kita hidup di dunia, jasmani dan rohani ini berwujudlah seperti kita ini, disertai dengan akal, nafsu. Sebelum dimasukkan ke dalam manusia itu akal itu diciptakan oleh Allah. Ditanya, "Man anta? Siapa kamu? Siapa saya?" Akal menjawab, "Saya ini hambamu. Engkau adalah Rabbku, Tuhanku." Itu akal. Tapi kalau nafsu sebelum dimasukkan ke dalam manusia itu ditanya, "Engkau ini siapa? Saya ini siapa?" Kata Allah. "Aku ya aku, engkau ya engkau." Itu nafsu, Pak. Melawan nafsu ini luar biasa. Maka disiksa oleh Allah dalam neraka, dibakar selama ribuan tahun. Tapi tidak jerah dia. Ditanya lagi, gitu lagi jawabannya. Dipenjaralah, disuruh puasa. Setelah itu disiksa lagi dengan ribuan tahun. Maka nafsu itu setelah dipenjara, dipuasakan, barulah dia tunduk. Maka ditanya, "Man anta, man ana?" Siapa engkau, siapa saya? Kata Allah, "Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku." Dengan apa nafsu itu ditundukkan? Dengan dipenjara, dipuasakan selama kurang lebih 1000 tahun. Tunduk, Bu, Pak, nafsu. Jadi nafsu kita ini paling gede, paling besar di dunia ini. Yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Yang paling dekat adalah kematian. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi manusia ini bermacam elemen kemudian dijadikan satu persatunya antara ruh dan jasmani. Maka jadilah kita manusia. Sebelumnya di jasmani itu sebelumnya itu ada berproses, tercipta dari tanah. Ini jasmani ya. Tanah bermacam-macam tanah. Min turab, Allah ciptakan dari tanah. Ada tanah liat, ada tanah seperti tembikar dan bermacam-macam tanah. Ya, Pak. Maka kalau kita
hidupnya di dunia ini banyak masalah dan tak pernah merasa tenang, selalu usil kepada orang lain dan tak pernah nyaman kalau dipandang dengan orang lain. Hawanya itu hawa amarah, dan semuanya itu orang kalau lihat kita tidak pernah merasa senang, pasti gelisah kalau ada dia. Ini mungkin tercipta dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Wallahu alam. Maka manusia sudah selayaknya ketika dia beradaptasi, karena manusia adalah makhluk sosial, maka antara sesama manusia hidupnya pasti merasa tenang. Datang si bulan, datang orang tua, senang kita. Kenapa? Karena dia orangnya enak. Tapi kalau datang dia, kita gelisah. Itu tanah sengketa tadi. Wallahu alam. Ini guruan saja nih Pak Bo. Janganlah kita jadi orang tercipta itu yang selalu orang kalau lihat kita gelisah. Tapi kalau bisa kita ini jadi manusia, ada kita orang senang, tak ada kita merasa kehilangan. Itulah baru betul-betul kita itu predikat manusia. Jadi sebelum kita ini, tanah kita ini, sebelumnya kita ini tak ada. Dari fisik belum bisa disebut. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu dari tanah yang awalnya belum bisa disebut. Belum bisa disebut. Kenapa? Karena belum menyatu ruh dengan jasad. Belum bisa disebut nama manusia, belum. Ketika bisa disebutnya adalah ketika menyatu antara ruh dengan jasad. Kemudian sebelum masukkan ke dalam jasad ruh, itu kita sudah ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini benar Tuhan engkau? Lalu kita sebelum ditutupkan ke ruh itu menjawab, bala, engkau adalah Tuhan kami. Ya, engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah hambamu. Kita sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Maka kita di alam kandungan itu sudah membawa fitrah. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yuribanahu lisanuhu fa abawahu aw yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap anak yang lahir itu fitrah, membawa ketauhidan. Setiap anak yang lahir, mau muslim mau tak muslim, mau Kristen mau tak Kristen, anak lahir dia membawa fitrah. Lalu bagaimana kok bisa berubah? Yang merubahnya itu adalah kedua orang tuanya. Dia menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Itu karena orang tuanya. Ini jadi pendidikan untuk anak ini sangat berpengaruh. Bahwa terjadinya anak yang soleh, anak yang bertauhid, itu dikarenakan kedua orang tuanya. Maka kita ini lahir karena sudah nenek kakek kita muslim, maka kita Islam dibawa oleh orang tua. Bersyukur kita. Coba kalau nenek kakek kita orang Kristen, ya Allah ya Rabbi, sedih kita Pak. Maka kita selalu menjadi hamba ini harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena Allah titipkan nikmat iman, lahir dari orang tua yang beriman. Dari situ saja nikmat Allah sangat besar, tidak terbayar kita. Kalau kita ibadah dengan banyak dan amal soleh, dibandingkan dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, ibadah kita belum ada apa-apanya. Nikmat iman, nikmat besar. Nikmat iman, kemudian nikmat Islam. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita selaku manusia. Andai kata kita dilahirkan di dalam rahim orang tua yang tidak beriman, betapa sedihnya kita. Tapi disitulah Allah sudah berikan akal. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak berakal?
Maka Allah tunjukkan jalan-jalan yang lurus melalui Al-Quran yang dibawa risalah oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya yang kafir pun, yang tidak beriman pun, itu sudah diberikan petunjuk, diberikan arahan dengan kitab Al-Quran dan Sunnah. Tinggal lagi akal dan pikirannya, apakah dia mempercayai adanya Islam, Al-Quran, Sunnah ini yang telah dibawa risalah oleh Rasulullah ataukah tidak. Maka di situ menjadi pilihan dia. Dia tidak beriman, dia masuk neraka, itu bukan takdir, itu pilihan. Maka kalau kita nih, saya tidak sholat pak, saya tidak puasa, udah takdir. Bukan takdir, itu pilihan. Tidak sholat saya, udah takdir Allah. Itu pemahaman Jabariyah itu. Hidung meler ingus, udah takdir ya orang, emang takdir saya ini. Meler aja nggak dilap-lap, ingus upilnya, udah takdir Allah. Wah, ini pemahaman sesat nih, pemahaman Jabariyah nih, pemahaman yang tidak benar. Kita itu sudah diarahkan, ditunjukkan oleh Allah. Ya, kita itu sudah diciptakan makhluk yang sempurna, yang tinggi derajatnya, yang sehingga Allah tunjukkan jalannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, fujur dan takwa, jahat dan takwa. Mana akan engkau pilih? Engkau pilih pilihannya beriman atau tidak beriman. Disitulah kita menjadi suatu, padahal kita sudah dari alam rahim itu sudah menanamkan keimanan. Tapi ketika berjalan seiring waktu, kita dari mulai bayi kecil di bawah orang tua, bisa jadi tak beriman, bisa jadi beriman. Disinilah perjalanan hidup kita manusia, dari berbagai alam yang kita tempuh, alam nur, kemudian ruh, kemudian alam rahim, masuk ke alam dunia. Nah sekarang ini kita alam dunia. Alam dunia ini alam ujian, alam ujian yang sangat luar biasa. Apalagi di era sekarang nih, ujian kita makin berat, makin berat, makin berat saja. Betul Bu? Ujiannya makin berat. Ujian di zaman Soeharto ada, tapi tak seberat sekarang kayaknya. Ujian sekarang nih makin berat aja kita. Artinya apa? Kita ingin mendekatkan diri dan beribadah, itu ada ujiannya. Kemudian kita diemban dengan agama Islam, itu ada aturan-aturan dan perintah ataupun larangan. Ini ujian. Ada lagi yang paling berat nih ujiannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengapa amar ma'ruf nahi mungkar? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau kalian adalah manusia yang paling baik, umat yang paling terbaik. Umat yang terbaik dikarenakan kalian itu ta'muruna bil ma'ruf, engkau kalian menyuruh yang ma'ruf, atanhauna 'anil munkar, engkau melarang perbuatan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi terjadinya kita umat yang terbaik itu dikarenakan ta'muruna bil ma'ruf. Tapi ini perkara yang paling berat ini Bapak Ibu. Berat. Perkara yang paling berat adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, manusia yang terbaik, mesti ini kita jalankan. Tapi kalau kita ini diam-diam saja, tak ada amal ma'ruf nahi mungkarnya, bagaimana kita mau jadi orang yang terbaik? Sementara Allah katakan orang yang menjadi makhluk yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Jadi ini perjalanan singkat ceritanya, tidak mendetail, tapi insyaallah kita akan lanjutkan kembali berkaitan dengan hakikat manusia, sehingga kita ini menjadi manusia yang diletakkan derajat yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah yang makhluk yang sempurna. Mungkin itu saja kajian kita.
Insyaallah kita kalau ada waktu disambung lagi. Mungkin suara saya agak terputus-putus dikarenakan agak batuk, jadi sulit untuk berbicara. Kalau tidak batuk insyaallah tidak begini kali cara berbicara saya. Mungkin itulah ujian sekarang, ujian kita dan ujian bagi saya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada saya sendiri dan kepada kita apabila ada yang tergejala batuk, sesak dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon maaf kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.